Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Sekolah Mutbun ya, agar ayah bunda dapat update video terbaru dari kami seputar pendidikan dan video menarik lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar ayah bunda? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Nunung Taryati, saya koordinator inklusi di SMA Mutiara Bunda. Di seri Aku Unik kali ini, saya akan menceritakan tentang persiapan anak berkebutuhan khusus memasuki jenjang pendidikan setelah SMA. Sebagai orang tua, tentu kita bingung. Pendidikan lanjutan apa ya yang perlu kita berikan terhadap anak berkebutuhan khusus setelah mereka lulus di SMA atau sederajat? Tentunya kita berpikir apakah anak-anak kita bisa melanjutkan pendidikan seperti anak-anak yang lain? Apakah ayah bunda pernah berpikir seperti itu? Baik, untuk melihat gambarannya saya akan perlihatkan satu buah tayangan tentang bagaimana anak-anak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan setelah SMA. Program pendidikan ini merupakan representasi keilmuan seni dan desain yang dirancang berdimensi pada terapi, yakni membangun kemampuan komunikasi dan sosial behavior disertai kemampuan praktik level 5 sesuai ketentuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI. Dalam proses pendidikannya, melalui dasar metode pendidikan berbasis kreatif, para peserta didik penyandang difabel ini mampu membuktikan produktivitasnya melalui hasil karya yang memiliki nilai setara dengan peserta didik reguler di lembaga lainnya. Sehingga karya-karya tersebut diapresiasi oleh masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif. Mau memperkenalkan, di Akademi Tata Boga Bandung sudah beberapa tahun berjalan ini kami membuka kelas khusus, yaitu kelas yang memang diperuntukkan untuk anak-anak disabilitas yang mempunyai hambatan. Ini supaya tetap bisa mengakses pendidikan tinggi yang memang bisa meningkatkan kemampuan bekerja anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, yang menyenangkan kuliah di ATB apa, Bi? Bakwan. Abi senang bikin bakwan? Senang. Senang. Teman-temannya seru nggak? Seru. Seru. Terus apalagi? Serunya gimana? Teman-temannya baik. Sejauh ini kesulitan yang berarti tidak ada ya, alhamdulillah, karena kami juga ada guru pendamping ya. Selain saya sebagai pengajar juga ada guru pendamping. Jadi kita bekerja sama untuk mengarahkan ya, mengarahkan mereka supaya bisa mengerjakan tahap demi tahap yang kita sudah rencanakan dari awal gitu ya. Nah, kita memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak sehingga anak itu bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, dari tayangan tadi pasti ada pertanyaan dari ayah dan bunda. Bagaimana sih mereka bisa mengikuti pendidikan lanjutan setelah SMA? Dan persiapannya harus bagaimana? Lalu ujian akhir sekolahnya bagaimana? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang akan muncul di pikiran kita. Tentu saja hal ini tidak instan ayah bunda. Ini memerlukan proses. Nah, sebelum kita mencapai ke arah tersebut, tentunya ada persiapan yang harus dilakukan oleh anak, sekolah, ataupun orang tua. Apakah mereka bisa mengikuti pendidikan lanjutan setelah SMA? Tentu saja ya bunda, anak berkebutuhan khusus bisa berkembang dan bisa melanjutkan pendidikan setelah lulus di SMA. Berdasarkan apa? Berdasarkan potensi yang dimilikinya. Jika mereka memiliki potensi akademik, mereka bisa mengikuti jalur SBMPTN ataupun seleksi mandiri secara akademik. Jika anak berkebutuhan khusus memiliki potensi di bawah kemampuan seusianya, maka bisa memilih sekolah lanjutan yang bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus tanpa seleksi akademik, melainkan seleksi minat dan bakatnya. Bentuk ujian untuk anak berkebutuhan khusus seperti apa sih? Ujian untuk anak yang memiliki potensi akademik bisa mengikuti ujian sekolah atau ujian nasional yang soalnya sama dengan capaian indikator dan kompetensi dasar di sekolah anak-anak seusianya.
Untuk anak yang memiliki potensi akademik di bawah teman usianya, ujiannya bisa dilakukan dengan menyesuaikan indikator yang harus dicapai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini kurikulum yang menyesuaikan anak berkebutuhan khusus Ayah Bunda, bukan anak berkebutuhan khusus yang menyesuaikan kurikulum. Persiapan apa saja sih yang perlu dilakukan? Persiapan yang bisa dilakukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya adalah sekolah dan orang tua melihat potensi setiap anak berkebutuhan khusus. Setelah kita tahu dari hasil asesmen, minat dan bakatnya anak-anak berkebutuhan khusus, kita bisa menggali bakat dan minat anak-anak kita. Tentu saja ini diperlukan latihan yang konsisten untuk anak dalam mengembangkan bakat serta minat anak-anak berkebutuhan khusus. Setelah kita bisa melihat potensi dari anak-anak kita, tentunya kita bisa menentukan pilihan untuk melanjutkan sekolah selanjutnya sesuai dengan bidang anak masing-masing dan sesuai bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Baik Ayah Bunda, demikian video Aku Unik kali ini. Saya Nunung Taryati pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Sekolah Mutbun ya, agar Ayah Bunda dapat update video terbaru dari kami seputar pendidikan dan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.